Dan kamu udah pernah ngalamin belum nih mental health? Aduh. Pasti pernah sih. Pasti pernah. Kalau aku sih pernah sih, kalau aku pernah. Terutama masih Apalagi kalau dekat-dekat puas nih. tugas numpuk Tugas banget. Don gitu ya. Karena masalah tugas digejolak terus tugas ya. Sekitar 46,6% gitu. Itu responden dengan gangguan tidur. Insomnia tadi ya. Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan kita di podcast Mahasiswa Intelektual Yainu Kebumen. Bersama saya Fani Nur Faiza, saya Bira dan saya Ariana Putri Amanda. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas apa nih Sobat Main? Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang mental health. Ya, menarik sekali ini untuk kita. Menarik. Kenapa menarik? Menarik. Nah, karena kita itu kan di kalangan remaja ya, ranahnya kan mahasiswa. Ya betul. Pasti kita pernah ya merasakan cemas atau sedih karena masalah tugas, apalagi dikejar deadline kan. Numpuk sekali. Apa sih itu mental health pengertiannya gitu? Menurut Bari, menurut saya ya, kalau mental health itu tuh cara seseorang untuk mengendalikan emosional atau membangkitkan semangat kita agar kita tidak merasa cemas atau sedih berlarut-larut. Gitu. Kalau menurut Mas Budi gimana? Jadi mental health yang baik itu sangat berpengaruh ya pada Sangat. biar kita tidak stres dengan tugas-tugas yang betul menumpuk. betul. Nah, kesehatan mental ini beda loh sama penyakit mental. Kenapa beda? Kalau kesehatan mental yang baik itu bukan berarti seseorang itu tidak merasakan cemas atau sedih, melainkan seseorang itu bisa bangkit untuk kondisi tersebut tadi, kondisi cemas dan gitu sedih ya. itu. Dan kamu udah pernah ngalamin belum nih mental health? Aduh. Pasti pernah sih. Pasti pernah. Kalau aku sih pernah sih, kalau aku pernah. Terutama mahasiswa ya. Karena kan kita mahasiswa, apalagi kalau dekat-dekat puas nih. Tugas Tugasnya masya Allah. Terus tuh kita kan udah tahu nih apa itu mental health. Nah sekarang kita ada nggak sih gejala-gejalanya? Pasti ada. Pasti ada ya. Yang pertama ya menurutku gejala emosional sih. Seperti contohnya apa itu? Mudah marah, terus cemas, sedih yang berlarut-larut, tidak ada solusinya gitu. Terus kita down di situ aja gitu. Terus yang lain banyak gejalanya. Ada lagi nggak? Ada juga gejala fisik seperti insomnia. Apa itu insomnia? Tahu nggak sih kalian? Itu gangguan tidur bukan sih, kayak orang nggak bisa tidur, begadang gitu. Jadi kita sering begadang. Ya mungkin karena alasan tugasnya numpuk gitu, jadi harus stres. dilembur ya. Lembur. Gak enak banget sih. Beneran. Terus ada lagi nih gejala perilaku. Biasanya kita kalau stres itu ya, kita tuh jadi menghindari diri atau kita jadi tambah introvert nggak sih kalau menurut kalian? Sekali. Kalau pusing terus jadi kayak kalau ketemu orang banyak tuh Jadi banget, takut. jadi takut kayak kita. Nah, Takut mau ngomong gitu ya. betul. Terus kalau gejala perilaku itu juga termasuk kayak minuman narkoba, ganja, itu kan termasuk juga sih salah satu gejala mental health. Nah, terus dari gejala-gejala tersebut mesti ada sih penyebabnya. Betul. Penyebabnya apa sih? Apa Mas Budi? Pertama itu ada faktor biologis. Apa tuh biologis? Itu Contohnya apa? itu Contohnya? genetik dan gangguan pada sistem. Biasanya itu berpengaruh ketika kita ditumpuk oleh tugas-tugas, itu jadi stres, itu saat kita gitu. Nah, ya. Terus mental health. ada lagi nggak? Ada sih ya, pasti ada. Faktor psikolog. Nah, apa itu? Faktor psikolog itu masalah trauma sih, masalah trauma. Ini relate dengan kehidupan ya? Bener, Mbak Ania pernah trauma? Pernah banget. Trauma apa dulu itu? Iya, masa lalu pernah. Terus trauma sama ini ya, deadline sih, pastinya deadline. Terus saya trauma takut nilainya C lagi gitu. Emang pernah snapchat itu apa? Ada ya? Itu tidak sebenarnya.
Terus pola pikir menjadi negatif ya, pola pikir menjadi negatif. Apalagi berpengaruh pada kita seorang mahasiswa ya. Benar sekali. Jadi nggak fokus kan belajarnya. Terus kita kan berpikirnya negatif gitu, seperti contohnya kalau nggak kuat ya bunuh diri. Terus wah itu bahaya sekali itu. Ya. Jangan sampai ya teman-teman kita. Sekarang kan mahasiswa banyak ya yang merasa Stres cemas banget. gitu, stres sudah banyak tugas gitu, nggak bisa ngerjain gimana, akhirnya bunuh diri. Jangan sampai ya sahabat lain. jangan sampai kita harus Semangat bisa cari solusi. Ada lagi nih faktor lingkungan. Ya. Contohnya ini tekanan sosial. Terus ada lagi nih kesulitan ekonomi. Apalagi ya kalau saya sendiri nih, saya kan mondok. Ya benar. Terus kadang-kadang kirimannya telat ya. Itu buat aku jadi kayak ya Allah gimana ini aku nggak bisa shopping. Enggak, soalnya kalau ekonominya kita lagi nggak baik-baik aja, kita apalagi itu telat kirimannya, kita tuh jadi tambah stres. Ya nggak sih? Loh, kita kan enaknya kalau kita lagi stres itu kan enaknya kita kayak shopping, terus beli makanan yang belum pernah kita coba. Ya nggak sih? Kalian berdua nih kan suka segar. Betul banget, apalagi belanja. Nah, udah balik ke betul. Nah, kan tadi udah penyebab ya, mesti ada dampak. Dampaknya apa aja sih? Menurut Mas Budi, pertama dampaknya apa itu, Mas? Dampaknya itu bisa kepada hubungan sosial. Kita menjadi seorang introvert gitu. Oh iya. Karena kita jadi takut keluar. Terus apa? Ada lagi nggak? Perasaan negatif sih, perasaan ya. Itu kayak mudah putus asa, terus mudah down gitu ya. Karena masalah tugas digejrot terus tugas ya, terus kita putus asa gitu. Nah, berarti ada lagi sih, apa Mbak Fani? Ada nih dampak pada kinerja pekerjaan atau pendidikan ya. Apalagi nih pendidikan mahasiswa. Kita jadi nggak fokus. Nggak fokus apa sih? Kita nggak fokus kalau dosen nih lagi jelasin. Kita jadi nggak fokus nggak sih? Ya kan, betul. Terus juga kayak kita kalau lagi stres terus kita jadi diem, nggak fokus, terus dosennya jadi kayak ini anak kenapa sih? Relate nggak sih dengan kehidupan mahasiswa? Relate banget dong, relate ya. Dari dampak sosial tersebut, apakah di Indonesia itu sangat banyak yang terkena internet? Banyak sih, kalau menurut saya ya, setelah membaca artikel-artikel atau jurnal, itu ada data dari Asia Care Survey 2024, itu banyak sekali ya, yang sekitar mental health, sekitar 46,berapa% gitu, itu responden dengan gangguan tidur, insomnia tadi ya, yang tadi disebutkan. Terus ada banyak lah 26% ya, 26, berapa persen gitu ya, itu khawatir jika masalah tersebut kayak seperti apa tadi ya, cemas, sedih itu terjadi di Indonesia gitu. 46,2%. Itu banyak sekali ya. Kita termasuk gak sih? Termasuk. Iya. Aku sering insomnia. Malam bisa bobok. Pikiran siapa itu? Ya kepikiran tugas. Tugas. Iya. Terus mesti ada ya pencegahan. Nah, menurut Mas Budi, pencegahannya tuh gimana? Ya pencegahannya dengan kita bisa mengelola stres dini gitu. Caranya misal jika seseorang mempunyai masalah, kita buka lingkungan yang terbuka. Kayak kamu curhat ya, curhat ke teman yang percaya. Minimal ke keluarga. Punya masalah nggak tahu, jangan dipendam sendiri. Setiap gimana nanti malah bunuh diri? Aduh bahaya itu. Bahaya itu sobat. Yang karena mahasiswa bunuh diri. Mana ini? Ya, terus ada lagi sih pencegahannya dengan cara preventif. Apa itu? Nah, itu dengan cara menjaga gaya hidup sehat. Seperti kita makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah-buahan yang kaya mengandung protein, vitamin dan sebagainya lah gitu. Nah, ada lagi nih, yaitu membangun lingkungan yang mendukung. Seandainya ya kita stres banget, kan kita jadi introvert, terus pikirannya gak kemana-mana, gak jelas, gak karuan.
kita ikutin kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya kalau di desa nih ya, kalau di lingkungan sekitar kita ada pengajian, kita ikutin. Ada sholawatan, kita ikutin. Yes. Ya nggak sih? Biar hatinya tenang, apalagi sholawatan, apalagi pengajian. Ya nggak? Benar. Ada juga solusi juga ya. Ya, solusinya apa Solusi itu? untuk tidak terkena mental health. Yang pertama sih olahraga. Olahraga sangat berpengaruh ya. Iya, rutin. Lalu contohnya apa nih olahraganya nih? Ya, jogging lah, jogging, lari-lari ke stadion, berenang boleh kan Boleh. fresh, biar fresh otaknya. Betul. Nah, terus terapi ke psikolog ini sangat efektif ini kalau solusi terapi ke psikolog ya. Ya walaupun harganya mahal, tapi kan kualitas. Iya sih, betul. Terus ada lagi mengatur pola makan yang seperti saya sebutkan tadi, makan makanan yang Lima sehat. balik ya. Ada juga nih solusi Apa? yang menjadi kebiasaan buruk. Jadi lingkungan itu berpengaruh dengan kita. Iya betul. Jangan sampai kita mabuk-mabukan gitu. Aduh, Mas Budi. Jangan sampai ya. Jangan sampai teman-teman itu Iya. berdosa. Aduh, saya guys ya. Jangan ya. Mendingan sholawatun ya guys ya. Terus? Kita juga memperkuat dukungan sosial. Oh iya ya. Lingkungan sosial itu sangat berpengaruh. Seperti teman-teman kita kayak yang di omongan tadi, nggak ada masalah kita curhat-curhat, siapa tahu teman kita bisa memberikan solusi. Iya betul. Tapi harus beri teman juga nggak sih? Iya dong, harus. Juga sih. Nah, kalau menurut Mbak Fani sih apa? Kalau menurut aku solusinya itu kita tidur yang cukup. Ya, nggak boleh begadang. Kalau insomnia, ya udah tadi udah disebutin tuh. Iya. Apa cara pencegahannya? Ya kita tidurin aja udah. Nggak usah dipikirin, Pelajaran masalahnya. enggak sih? Iya betul. Terus Terus mengurangi stres, kita nggak boleh stres. Caranya gimana? Aku aja nggak tahu sih. soalnya kita sering banget stres jadi Jangan terlalu dipikirkan teman. Iya, yang penting jangan terlalu dipikirin, kayak ini udah dibawa enjoy aja. Tapi dipositif dosa. Iya. Cari lagi. Kamu udah move on belum? Belum. Terus yang terakhir ada meditasi. Bisa membantu mengurangi stres, kayak mengurangi kecemasan, terus depresi yang merupakan bagian dari masalah. Aku juga kurang tahu sih itu meditasi itu apa. Aku bertapa di goa seperti itu. Kayaknya iya deh. iya benar. Kita harus seperti itu. Karena itu mengurangi pikiran yang mengganggu. Seperti kayak nih pikirannya lagi runsing kayak tugasnya akeh banget. Nah kita meditasi kayak menenangkan diri. Nanti kita menenangkan diri. Intinya di situ. Episode kali ini ya berbicara tentang mental health itu kalau pesan saya ya kepada sobat main itu jangan begadang. Betul, gak boleh begadang ya. Jangan Gak boleh mikirin berlarut-larut. Ya terus jangan stres. Nah kalau ada tugas itu atau masalah bisa lah curhat ke teman yang dekat, anak keluarga yang dapat dipercaya. Betul sekali. Kalau ada tugas ya dikerjain, baca bismillah dulu. Itu jangan dipikirin sampai kita stres jadi introvert. Itu jangan ya. Jangan sampai. Tetap semangat teman-teman. Betul. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan tentang mental health. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Sobat Main. Cukup sekian dari kami ya. See you next time ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.